Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup Anda, baik dalam suka maupun duka. Senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Pada hari ini, Gereja Katolik Semesta merayakan peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga, biarawan. Aloysius Gonzaga dilukiskan dengan gambaran seorang laki-laki muda yang mengenakan jubah hitam dengan superpli putih. Atributnya antara lain bunga lili yang melambangkan kesucian pribadinya dan salib yang dipegangnya menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan sepanjang hidup. Tentang kesetiaan, Santo Aloysius Gonzaga mengatakan, tidak ada hal yang lebih baik dalam hidup ini selain setia kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan itu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan sapaan Tuhan melalui surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Injil suci menurut Matius, juga renungan yang akan disampaikan oleh Romo Antonius Widodo CP. Mari kita sapa beliau dulu. Romo Widodo, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik, bahagia lahir dan batin, Mbak Bei. Puji Tuhan Romo, terima kasih atas kehadiran Romo untuk menyapa kami, juga para pendengar dan pemirsa setia Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Widodo. Umat Tuhan yang terkasih dan diberkati, selamat pagi, marilah kita menyatukan hati berdoa kepada Tuhan. Kita buka Oase Rohani Katolik pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber karunia surgawi, dalam diri orang kudusmu Santo Aloysius Gonzaga, Engkau memadukan kemurnian yang mengagumkan dengan semangat pertobatan. Semoga berkat jasa dan doanya, kami pun dapat hidup dalam semangat tobat dan kekudusan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Dalam dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan naik ke gunung Tuhan dan berdiri di tempatnya yang kudus. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, aku harus bermegah, sekalipun hal ini memang tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah lah yang tahu. Orang itu tiba-tiba diangkat ke surga, ke tingkat yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah lah yang tahu. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku.
Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menilai aku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan." Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup? Siapakah yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar berkat kemiskinannya kalian menjadi kaya. Haleluya, Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai,
dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang-orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Romo Widodo, dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus, kita mendengar bahwa Paulus, meskipun mengalami pengalaman rohani yang luar biasa, justru bermegah dalam kelemahannya karena di sanalah kuasa Kristus dinyatakan secara sempurna. Duri dalam daging yang dialaminya menjadi sarana agar ia tetap rendah hati dan tidak meninggikan diri serta memfokuskan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan Romo Widodo, hari ini kita merayakan peringatan Santo Aloysius Gonzaga. Apakah yang Ya. hendak Romo bagikan kepada kami? Oke, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Mbak B. Jadi kita merenungkan pesan-pesan kudus yang membimbing kita sebagai orang beriman, sebagai seorang Kristiani, orang Katolik, supaya tumbuh dalam iman kita, juga kuat dalam pengharapan kita, dan juga mempunyai rasa kepedulian, compassion terhadap mereka yang lemah, yang miskin dan menderita. Itu adalah tujuan iman kita. Marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Tema renungan kita pada hari ini saya beri judul Kekuatan Rahmat Tuhan dalam Karya Pelayanan. Tadi di dalam kitab suci kita mendengarkan bahwa cukuplah kasih karunia Allah bagi kita, orang yang lemah, ya. Tetapi saya ganti rahmat Tuhan supaya lebih umum. Ya. Jadi pertama adalah tanggal 21 Juni gereja memperingati Santo Lucius, dalam bahasa Italianya itu disebut Luigi. Luigi itu Lucius, bahasa Latinnya Gonzaga, yaitu seorang biarawan Syarikat Yesus. Ya. Kita bisa belajar dari orang kudus ini beberapa hal. Tadi sudah dikatakan
oleh Mbak Bernadette Esther bahwa ia seorang yang setia dalam panggilan. Ya. Kemudian saya menambahkan ia lahir sebagai anak bangsawan di Castiglione, Italia, 9 Maret 1568. Ya, Castiglione itu bagian utara Italia sana, bagian barat utara. Dia meninggalkan warisan kebangsaannya. Itu luar biasa, meninggalkan warisan kebangsaannya karena dia anak sulung dari keluarga Castiglione ini. Ya, untuk menjadi biarawan Syarikat Yesus atau Ordo Yesuit dan meninggal di Roma pada hari raya tubuh dan darah Kristus tanggal 21 Juni 1591. Maka peringatannya dirayakan, kebanyakan orang kudus dirayakan pada hari kematiannya, ya. Dan saya pernah mengunjungi makamnya di Gereja Santo Ignatius Loyola, sang pendiri Ordo Yesuit di Roma. Ya. Nah, selain salah satu hal yang menarik bagi kita bahwa ayat tadi sudah diungkapkan oleh Mbak Bernadette bahwa tidak ada hal yang lebih baik dalam hidup di dunia ini selain kesetiaan kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan hal itu. Setia, taat kepada Tuhan. Nah, nanti saya jelaskan setia itu bagaimana. Aloysius sebagai atau Luigi Santo Pelindung Kemurnian dan Anak Muda Katolik sampai saat ini ya. Salib sebagai lambang perjuangannya sampai mati, tadi kesetiaan perjuangannya sampai mati di salib seperti Yesus yang setia pada kehendak Bapa sampai wafatnya di salib, dan ia rajin melayani dengan merawat orang sakit dan miskin di jalan-jalan di Roma sampai ia sendiri tertular penyakit yang mematikan. Pada waktu itu banyak penyakit karena kemiskinan membuat banyak orang lemah badannya, terutama kena TBC, kolera dan sebagainya. Ya. Nah, lalu juga ada simbol bunga lili itu, bunga bakung, adalah lambang kemurnian atau lambang kesucian. Nah, Santo ini mempunyai 4 devosi. Devosi ya, penghormatan, doa yang dia lakukan setiap hari. Yang pertama kepada Sakramen Maha Kudus. Karena Sakramen Maha Kudus merupakan puncak sakramen yang menyucikan gereja. Menyucikan para Kristiani itulah Sakramen Maha Kudus. Ya. Yang kedua, dia berdevosi kepada sengsara Yesus. Maka dilambangkan dengan salib Kristus tadi ya, suatu simbol perjuangan dan kesetiaan kepada kehendak Bapa sampai mati di salib seperti Kristus tadi ya. Ada salib Kristus. Lalu yang ketiga, dia juga berdevosi kepada Bunda Maria, seorang ibu yang setia dalam mendoakan para penderita, kesulitan, dan para pendosa yang bertobat. Nah, luar biasa gereja Katolik itu sudah 2000 tahun terus kokoh kuat dan terus berkembang karena salah satunya ada seorang ibu yang setia mendoakannya. Itu menjadi kekuatan kita. Lalu yang keempat adalah Santo Luigi ini juga
menghormati para malaikat, yaitu terutama malaikat pelindung dan 9 malaikat yang lain yang setiap hari memuji dan memuliakan Allah. Itu suatu hal yang bisa kita tiru juga. Malaikat-malaikat itu sangat membantu kehidupan kita. Ya. Nah, itu mengenai santo kita itu, ya, yang hari ini dirayakan oleh Gereja Katolik seluruh dunia. Lalu saudara-saudari, kita memasuki pada renungan Sabda Tuhan yang hari ini kita renungkan. Saya mengajak Anda untuk merenungkan dari bacaan pertama tadi, tapi saya ambil lebih luas lagi, yaitu 2 Korintus bab 11 ayat 21b sampai 12 ayat 10. Yang kita renungkan ini sebenarnya sudah dikatakan suatu pengalaman rohani, penglihatan Rasul Paulus 14 tahun yang lalu mengenai seseorang yang memasuki surga. Dari peristiwa itu sebenarnya Paulus merasa bangga karena tidak semua orang mengalami suatu penglihatan yang luar biasa seperti itu, misteri Allah, ya, dikatakan begitu, wahyu, ya. Rasul Paulus mengalaminya, tetapi diperingatkan oleh Tuhan agar tidak bermegah bangga atas penglihatan itu, ya. Kemudian dari hal ini Paulus merasa berbangga, bermegah itu saya bagi beberapa poin, kalau tidak salah 4-5 poin. Yang pertama, bermegah sebagai orang terpilih. Ya, seperti pada umumnya orang Yahudi, mereka bermegah sebagai bangsa terpilih. Ya. Orang Ibrani disebut orang Israel atau keturunan Abraham. Nah, itu kalau kita pelajari dari 2 Korintus bab 11 ayat 21 sampai 22 itu secara etnik, kultural, religius Paulus sama dengan para orang-orang pendibat. Yang kedua, Paulus bangga sebagai pelayan Kristus yang menderita. Ini luar biasa ya, bangga atas sebagai pelayan Kristus yang menderita. Yang pertama itu sebagai pelayan Kristus, Paulus menekankan akibatnya. Sebagai seorang pelayan Kristus itu kalau sebelum menderita rasa-rasanya belum puas, ya, belum memiliki belum berpuncak, ya, itu. Kemudian para pendebat tentu tidak ada yang bisa menandingi penderitaan Paulus dalam merasul sebagai pelayan Kristus. Paulus juga menekankan segala bahaya, kesulitan, pemukulan, perampasan, pelecehan selama pelayanannya. Bisa kita baca, bandingkan bab 11 ayat 24 sampai 28 itu. Meskipun banyak hujatan, tetapi tanpa malu Paulus menjelaskan risiko sebagai Rasul Kristus. Dikatakan begini, dengan penderitaan dan kesusahan yang dialaminya, Paulus menekankan sebagai pelayan Kristus yang dulu. Justru karena penderitaan, kesulitan yang ia alami. Surat ini juga berisi kesaksian seorang rasul sejati dan pelayan autentik dari Kristus. Ya, itu Pak Paulus itu seorang rasul sejati, seorang pelayan autentik mewartakan misi atau Injil Kristus. Nah, maka sarannya setiap orang Kristen
Kristiani harus berani mengakui bahwa Paulus Rasul Kristus yang handal. Karena banyak orang yang sekarang banyak ngomong bahwa Paulus itu eh, mengajarkan kepada kita Kristus sebagai penyelamat yang sebenarnya tidak mengalami penderitaan disalib dan sebagainya atau tetapi Paulus menekankan hal itu bahwa Kristus sebagai Yesus sebagai Kristus mengalami kematian di salib Ya, dan kebangkitan dari kematian itu. Nah, Paulus memiliki kekuasaan sebagai rasul yang menderita karena kelemahan-kelemahan manusiawi yang ia punyai, yang sebenarnya dialami juga oleh orang yang lain, tetapi banyak sekali orang yang mengalami itu seringkali tidak mengakui akan kelemahannya. Ya. ya. Romo, kita sudah harus jeda sejenak untuk segmen ini, Romo. Mungkin Oke, nanti kita bisa meneruskan kembali renungan dari bacaan pertama. Biarkan nanti para pendengar dan pemirsa setia Oase Rohani Katolik mengendapkan lebih dulu apa yang sudah Romo Widodo sampaikan tadi. oke, Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja kisah tentang Santo Aloysius Gonzaga dan sekilas tadi tentang Rasul Paulus yang bermegah dalam kelemahan. Tetaplah bersama kami karena sebentar lagi kami akan kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Antonius Widodo CP dan saya Bernadette Esser. Baik, mari sekarang kita lanjutkan kembali perbincangan rohani yang sempat kita lakukan tadi di segmen yang pertama. Romo Widodo, dalam Sabda Tuhan melalui Injil Suci hari ini menurut Matius, kita mendengar ajakan Tuhan untuk tidak khawatir. Dan Tuhan sampai berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dan Romo Widodo, apa yang hendak Romo bagikan kepada kami dari Injil Suci menurut Matius ini? Silahkan Romo, atau mungkin juga oke. nanti Romo sekilas menyimpulkan apa isi dari bacaan yang pertama tadi. Jadi kesimpulan dari bacaan pertama bahwa dalam pelayanan itu kita mengedepankan akan kuasa kasih Allah atau rahmat Allah. Sehingga kita sebagai pelayan pastoral, kita tidak putus asa kalau kita eh, tidak dihormati orang, dihargai atau dilecehkan atau dikatakan bla 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 soal kelemahan-kelemahan. Tetapi kita juga sadar bahwa dengan kelemahan, tetapi kita tetap digunakan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang penting bagi kita ya. Ya. Itu Paulus juga menekankan hal itu. Lalu dari Injil yang kita dengarkan hari ini mengenai ajaran etis Tuhan Yesus. Etis itu mengajarkan sikap dan perilaku hidup kita sebagai seorang Kristiani. Ya, ini sebenarnya diawali dalam khotbah Yesus itu di bukit Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai bab 7 ayat 12 sebenarnya itu. Nah, yang Injil yang kita renungkan hari ini adalah bagian dari ajaran Yesus supaya kita bisa
mengimani apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mengimani Injil Yesus yang sebagai Kristus yang wafat di salib, terus bangkit dari surga kan gitu kan. Eh, lalu bisa menghayati apa yang penting dalam kehidupan kita ini supaya hidup kita sebagai orang Kristen ini tidak hanya soal doa, soal pengertian tentang ajaran, tetapi yang lebih penting adalah tindakan kita. Maka awal tadi sudah saya katakan sesuai tujuan iman kita, penghayatan iman dalam doa, dalam misa kudus dan sebagainya, lalu tidak putus asa dalam pengharapan seperti ibu yang berdoa setiap hari untuk keluarganya, untuk gerejanya dan sebagainya. Lalu bagaimana kita melakukan mengaplikasikan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pesannya begini, bahwa kita tidak boleh khawatir sebagai seorang Kristiani, ya, sebagai seorang Katolik itu harus bangga dan bahagia hidupnya. Ya. Karena orang yang bahagia itu pasti bersemangat hidup terus-menerus terus setiap hari. Kalau kita mudah putus asa, rasanya dunia itu sudah mau kiamat kan gitu. Ya. Jadi kita harus tegar dalam penghayatan iman kita itu. Maka Tuhan Yesus menjanjikan kamu tidak boleh khawatir akan segala yang kamu makan, apa yang kamu pakai, hari esok dan sebagainya itu. Menatap hari esok dengan uh, pengharapan yang kuat. Ya, itu. Lalu yang kedua, mengenai ajaran Yesus agar kita bisa memilih dari dua hal yang penting, ya, yaitu mengenai hidup kita sebagai orang beriman itu harus fokus kepada Allah. Itu penting ya, maka carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu maksudnya supaya kita fokus kepada Allah, ya. Karena di dalam kehidupan ini ada dua kekuatan yang luar biasa, yaitu iman kita kepada Allah, kepasrahan kita kepada Tuhan, lalu juga dalam kenyataannya kita memerlukan kehidupan, ya, yaitu kekayaan, ya, uang, dan sebagainya yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ini dikatakan dalam Injil bahwa kedua-duanya ini tidak bisa disatukan. Karena kalau orang percaya kepada Tuhan secara sungguh-sungguh, tentu eh, bagian hidup atau berkat kehidupan itu mereka bagian dari iman kita. Itu. Tapi ada orang yang mencari bekerja keras sekali supaya menjadi kaya sehingga bisa menggelapkan mata kita terhadap iman kita kepada Tuhan. Nah, maka dalam bab 6 ayat 24 itu sangat penting untuk kita renungkan sesuai dengan sabda Tuhan hari ini toh. Ya. Mamon atau kekayaan dilawankan dengan iman atau kepercayaan kepada Allah. Mamon itu akar kata dari bahasa Aram yang digunakan Tuhan Yesus Pak pada zamannya M dan N. Nah, itu sama dengan percaya atau amin. Nah, itu seharusnya kita hanya mengamini kepada Allah saja, ya. Nah, mamon itu bagian dari bagian hidup kita, bukan harus kita sembah, ya. Nah, Gereja Katolik memasukkan mamon ke dalam 7 dosa berat yang mematikan. Mamon berarti kekayaan atau uang yang bisa menggeser, menjerat
hati seseorang. Yudas Iskariot, contohnya salah satu murid terkasih Yesus, melakukan pengkhianatan terhadap gurunya karena cinta akan uang. Ya, dikatakan dalam Rasul Paulus itu sangat bagus. Ya, eh, cinta uang adalah sumber segala kejahatan. Ya, 2 Timotius bab 6 ayat 10 itu. The love of money is the root of all evil. Nah, segala kejahatan, segala setan itu sumbernya dari uang. Ya, tapi kalau kita merenungkan padanya dalam Injil Lukas itu bagus. Jadi ya kita menggunakan kekayaan yang kita miliki itu bukan di atas kepala kita, tetapi sebagai landasan dasar hidup kita itu supaya iman kita semakin dekat dengan surga, dekat dengan Allah. Ya, jadi kekayaan bisa kita gunakan untuk penghayatan iman kita. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah dikatakan, kita harus berbuat kasih terhadap orang lain. Jadi kekayaan yang kita miliki bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita saja, melainkan juga untuk mereka yang miskin menderita. Terutama bisa kita bandingkan seorang pengusaha ya. Orang pengusaha mempunyai pabrik besar, tentu saja pengusaha itu mencari kekayaan untuk keluarganya, tetapi juga menghidupi banyak orang. Bagaimana sikapnya? Sikapnya adalah tidak menekan buruhnya, orang-orang yang bekerja di dalamnya itu, tetapi menghormatinya. Pokoknya kita bekerja sama, kita bagi hasil supaya hidup kita bersama bisa sejahtera. Saya kira ungkapannya arahan Tuhan Yesus juga begitu ya. Tidak egois, memiliki apa yang menjadi kita yang cari ya, kekayaan, uang, kekuasaan dan sebagainya itu ya. Karena hidup sebagai gereja ini hidup kita berkomunitas, tidak hidup sendiri-sendiri gitu ya. Nah, inilah renungan yang kiranya bisa kita menjadi kekuatan penghayatan iman selanjutnya. Terima kasih. Baik, Romo Widodo, terima kasih. Kami sudah diingatkan hari ini melalui Romo, sapaan Tuhan, mengingatkan kita melalui Romo Widodo bahwa kita tidak boleh mendua hati. Ini kecenderungan kita ya, Romo, mendua hati. Ya, Sehingga ya. tadi kita mendengar Romo juga mengingatkan untuk tidak seorang pun mengabdi kepada dua tuan karena yang satu pasti akan dibenci dan satu lagi akan dikasihi. Romo, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, hanya pada Tuhanlah ada jaminan dan kepastian yang sejati. Ia tahu segala sesuatu tentang kita dan juga segala sesuatu yang kita butuhkan. Di dalam tangan Tuhan, hidup kita terjamin aman dan tentram sejahtera. Sabda Tuhan hari ini adalah jalan yang ditunjukkannya untuk menuju kedamaian sejati. Romo Widodo dan pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Widodo. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama mensyukuri atas berkat Tuhan dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami telah Engkau segarkan dengan santapan para malaikat. Semoga kami senantiasa bersyukur kepadamu dan seturut teladan Santo Aloysius Gonzaga. Kami mengabdi Kau dengan hidup murni sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari seluruh anggota keluarga, komunitas kita usaha, perjuangan, doa-doa, pelayanan kita, dan mereka yang kita doakan pada hari ini senantiasa dalam perlindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esser dan Romo Antonius Widodo CP. kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo Widodo.